Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Di videoku kali ini aku ingin membuat kue lapis dari tepung beras yang rasanya enak, gurih, kenyal, dan pasti bikin ketagihan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara aku membuatnya, simak videonya sampai habis ya. Bahan yang sudah aku persiapkan ada 310 gram tepung beras, 275 gram gula pasir, 40 gram tepung sagu, setengah sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam, kemudian 6 sendok makan endapan pandan. Siapkan juga 1250 ml santan yang akan kita masak bersama gula dan garam. Dan aku masukkan 2 ikat daun pandan agar santannya wangi. Aku akan masak santannya sampai matang dan mendidih agar kue yang kita buat nanti tidak mudah basi ya. Jika santannya sudah matang, kita angkat lalu kita diamkan dulu hingga dingin baru bisa kita pergunakan. Baik teman-teman, langkah selanjutnya aku akan masukkan tepung beras ke dalam satu wadah bersama tepung sagu. Kita aduk sampai tepungnya tercampur dengan baik. Untuk vanilinya opsional aja, kalau teman-teman nggak ada nggak apa-apa karena kita sudah pakai daun pandan udah wangi. Kemudian kita bisa masukkan santan matangnya yang sudah kita dinginkan tadi. Kita masukkan semuanya. Aduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil lagi ya. Lebih baik bisa kalian saring lagi sebelum kita gunakan. Nah, ini sudah aku saring, aku bagi menjadi 2, satu warna putih dan satu lagi aku kasih endapan pandan. Kita masukkan semuanya ya. Nah teman-teman, untuk lapisan atasnya sudah aku ambil adonannya sebanyak 3 sendok sayur. Lalu aku beri warna merah untuk lapisan atasnya biar lebih cantik. Seperti ini. Kita aduk sampai warnanya tercampur dengan baik. Oke teman-teman, kalau semua adonannya sudah siap, kita bisa sisihkan dulu, kita persiapkan dulu loyang dan kukusannya ya. Teman-teman, aku menggunakan loyang seperti ini dengan ukuran loyang 18. Kita olesi dengan minyak semuanya, tipis-tipis aja secara merata agar nanti kuenya tidak lengket ya. Oh ya teman-teman, ini aku sambil manasin kukusannya. Jadi nanti setelah aku selesai olesin loyang ini, aku bisa langsung panaskan loyangnya ke dalam kukusannya ya. Oke, aku langsung masukin aja ke dalam kukusan. Ini kukusannya sudah panas, loyangnya juga sudah panas. Jadi kita bisa masukkan adonannya. Pertama, aku akan masukkan adonan warna hijau. Aku masukkan sebanyak 3 sendok sayur ya.
Oke teman-teman, sekarang kita tunggu 5 menit ya sampai kuenya matang, baru kita kasih warna putihnya. Sudah 5 menit teman-teman, hijaunya sudah matang. Sekarang kita masukin adonan warna putihnya. Sama ya, sebanyak 3 sendok sayur. Kita kukus lagi selama 5 menit. Sudah 5 menit lagi teman-teman, yang putihnya juga sudah mateng. Kita masukkan lagi warna hijau sama masih 3 sendok sayur. Kita lakukan semua sampai adonannya selesai dengan cara yang sama, selang-seling ya. Untuk lapisan atasnya sengaja aku kasih warna merah teman-teman, biar lebih cantik gitu. Untuk banyaknya sama ya, 3 sendok sayur. Terus kita kukus selama 25-35 menit atau sampai kuenya benar-benar matang. Teman-teman, ini dia kuenya sudah jadi. Kita bisa keluarkan dan kita potong saat kuenya dalam keadaan dingin. Jangan panas-panas ya, nanti kuenya bisa hancur. Terus kalau kita potong kuenya, pisaunya kita lapisi dengan plastik seperti ini teman-teman. Jadi nggak lengket gitu. Nah teman-teman bisa lihat ya, mateng ya. Tuh cantik banget warnanya. Udah gak sabar nih pengen coba. Saat yang ditunggu-tunggu nih teman-teman, aku mau coba kuenya dulu ya. Yang ini cantik banget, wangi lagi. Kita coba ya. Bismillahirrohmanirrohim. Teksturnya itu pas. Nggak terlalu kenyal, nggak terlalu lembek, wangi. Pokoknya kalian harus coba di rumah. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Yang sudah menonton videoku sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak.